إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ذريته وأمته الكرام سنجم من شيخنا أينما كانوا ثم خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب أن الله يتغشهم بالرحمة المفرد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم فهاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا وإياكم تبع الصالحين يرزقنا محبتهم يتوفانا على ملتهم وشر زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب على هذه النية وعلى كل ما نوى به سلف الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Mohon doa yang pertama, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan kesehatan, yaitu marina kami, angah kami, Hajah Maslian binti Abdul Hamid. Ini adalah salah satu saudara abah di antara 4 bersaudara yang masih hidup. Di antara dang sanak abah yang paling tua saat ini adalah beliau. Mudah-mudahan sidin diangkat penyakit sidin oleh Allah, diberikan kesehatan, kesembuhan, keafiatan. Dan begitu juga mohon doa untuk kesembuhan Haji Muhammad Hendra Gunawan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keafiatan, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mohon doa untuk Muhammad Nizam yang ulang tahun ke-12, begitu juga Muhammad Zaki Rizaldi yang ke-15, begitu juga Muhammad Nur Khalid Manurung bin Muhammad Anggi Manurung ulang tahun yang kedua. Mudah-mudahan menjadi anak soleh, cerdas, panjang umur, selamat dunia akhirat. Begitu juga minta doa untuk Luqmanul Hakim, Ahmad Habibi dan Ahmad Nabil, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Dan juga untuk Rizal Abdullah bin Yusran yang berulang tahun, dan siapapun yang berisi hajat, mudahan hajatnya kabul. Dan mudah-mudahan para habaib kita dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah, di dalam pemeliharaan Allah. Begitu juga para ulama kita diberikan panjang umur, kesehatan, keafiatan oleh Allah. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, apabila kelak kita dipanggil Allah, mudah-mudahan kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, ba'da tulil umur fi khair lutfu afi ala hadhihi niyyah ala kulli ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabiy al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala as-sabi'atu kaunuhum khairu ummatin. Wa min khasa'isi hadhihi al-ummatil Muhammadiyah al-khairiyatu bi nassil Qur'an. Wa qala Maula ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan di antara keutamaan, kelebihan, khususiat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ini, al khairiyatu bi nafsil Quran, yaitu Allah menjadikan mereka sebagai umat yang terbaik. Jadi predikat sebagai umat terbaik itu Allah berikan kepada kita. Bi nafsil Quran. Kada tanggung-tanggung, dalilnya apa? Quran yang menyatakan itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan bagi manusia. Di dalam sebagian tafsir dikatakan anfa'un nas linnas, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain itu ya umat Nabi Muhammad. Seandainya umat-umat bahari mereka bisa memberikan manfaat kepada yang lain, tetap tidak mengalahkan manfaat yang diberikan umat Nabi Muhammad kepada umat-umat yang lain. Meskipun berbeda agama, manfaat yang diberikan umat Nabi. Makanya di dalam hadis Nabi katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat untuk yang lain. Jadi tidak terbatas kita berbuat baik lawan orang Islam aja. Kita berbuat baik kepada siapapun yang kita temui. Bahkan kepada benda-benda yang bukan manusia, lawan pohon disuruh berbuat baik. Caranya jangan main asal tabang. Lawan lingkungan kita disuruh berbuat baik. Kalau lawan lingkungan kita kada beres, lalu akan terjadi bencana-bencana yang menyusahkan orang lain. Itu diantara cara berbuat baik. Kita lawan orang kampung tuh baik. Pahami ini baik-baik. Lawan orang kampung tuh baik. Cuma kampung orang dirusak. Lalu karena rusaknya kampung tuh dampak dirasakan oleh apa gunanya kita berbuat baik lawan orang kampung tuh. Itu cara berbuat baik dengan lingkungan. Bila ada suatu hal, apapun itu, apapun, ini umum aja lah, suatu hal yang apabila dilakukan itu menyusahkan masyarakat, mesti masyarakat mendapat mudaratnya. Lalu ada yang memberikan itu izin untuk terjadi, padahal jelas-jelas mudarat timbul ke masyarakat dan orang kesusahan. Maka yang memberikan izin itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. La darar wa la dirar. Jadi kita ada kaidah dalam hidup tuh. Kita tidak bisa membiarkan orang lain menyusahkan kita, tapi di saat yang lama kita jangan menyusahkan orang. Ini umum apapun itulah, apapun itu. Itulah agama Allah Ta'ala nih, kita disuruh. Makanya pian lah pohon-pohon yang ditanam nih, satu pohon tuh makanya sekarang ada gerakan menanam 1000 pohon. Tapi di sisi lain tahambur kampung orang, karena menanam jadi model kayak cangkul tambal gitu nah. Makanya pahala yang diberikan kepada orang yang menanam pohon itu luar biasa ganalnya. Karena manfaat dari pohon yang bahkan dikatakan andai Guru Darmawi Nisidin menanam pohon di satu tanah, nang anak cucu belum tentu makan buah tuh, saking kebanyakan kebun misalnya. Tapi bertanam bahari buah tuh jaka bahasa kita tuh guguran dari yang makan, nang makan burung, tetap Guru Darmawi dapat pahalanya. Atau gugur buruk seorang cacing nang memakan, tetap Guru Darmawi mendapatkan pahala selama pohon itu tertanam di situ. Itu menanam pohon. Artinya apa aja? Artinya termasuk kita menjaga lingkungan tetap baik. Lalu kemudian
Kalian umat terbaik. Kalian umat terbaik. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ujar Sayyidina Umar, ini syarat. Kalian dikatakan umat terbaik, tapi ada syarat sehingga kalian menjadi terbaik. Jadi bila kita hendak masuk ke dalam golongan ini, artinya umat terbaik, penuhi syaratnya. Bila syaratnya kada dipenuhi, kita kada jadi umat terbaik. Jadi bila kita hendak masuk ke dalam kategori khairu ummatin, umpati syarat ini. Apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mengajak, menyeru orang untuk berbuat baik dan kemudian mencegah orang dari perbuatan yang mungkar. Kita ingatkan orang untuk berbuat baik. Ini adalah di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah ditulis oleh Habib Ali Baharun. Ada riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dengarkan baik-baik, karena kadang-kadang kita nih, karena kan salah satu tanda dan ciri-ciri kerasnya hati seseorang adalah inya kada mau mendengarkan nasihat orang padahal nasihat orang itu bujur. Makanya di sini dikatakan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ujar sidin, wa qala maula ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan. Jadi wajar bila kita beramar ma'ruf nahi mungkar, itu memang Allah juga nyuruh. Lalu kita ingatkan, misalnya orang yang hendak berbuat salah atau telah terlanjur berbuat salah, ya diingatkan supaya kada larut lawan kesalahannya itu. Fadzakir, maka beri mereka peringatan. Wadzakir, dan berikan mereka peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Nah, berarti orang beriman akan mengambil manfaat dari nasihat yang diberikan. Paham lah dia? Kita memberi nasihat, beri peringatan, orang beriman akan mengambil manfaat. Apa ujar Habib Abdullah bin Husain? Ujar Habib Abdullah bin Husain, hadhil ayah tadullu ala anna man lam tanfa'hun adzikra falaysa bimu'minin. Ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang tidak mengambil manfaat dari nasihat yang diberikan, berarti inya keluar dari derajat orang beriman. Karena dikatakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mukminin. Beri peringatan, karena peringatan yang diberikan itu akan bermanfaat bagi orang beriman. Lalu nya kada mengambil manfaat, berarti nya kada termasuk orang beriman. Karena orang beriman akan mengambil manfaat. Inya menerima nasihat itu, dan inya berterima kasih. Terima kasih, kami ingatkanlah aku kalau aku ini salah. Ada manfaatnya bisa ambil, inya berterima kasih. Lalu orang tuh kada nerima, kada mengambil manfaat, ditagur orang, berarti inya turun dari derajat sebagai orang yang beriman. Laisa bimu'minin, kada masuk derajat orang beriman, turun derajatnya. Kemudian diriwayatkan waruwiya an Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dengarkan ini baik-baiklah. Ujar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, inna min akbarid dzunubi indallahi ay yaqula asy-syakhsu li akhar ittaqillaha wa yaqulu lahu 'alaika bi nafsik. Ujar Abdullah bin Mas'ud, apakah kamu tahu salah satu dosa yang paling besar di sisi Allah itu apa yuk? Salah satu dosa yang paling besar di sisi Allah, salah satunya, ujar Abdullah bin Mas'ud, adalah ketika seseorang memperingatkan kita, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, jangan menggawi itu, jangan lakukan itu. Orang mengingatkan kita, lalu kita jawab, urusi diri kamu seorang aja, kada usah menggaduhi aku kamu, urus diri kamu seorang aja, bapak kamu urusi aku. Maka ujar Abdullah, ucapan ini termasuk dosa besar di sisi Allah. Bukan dosa lah, wa min akbarid dzunub, termasuk dosa paling ganal. Karena sifat umat ini begitu, sifat umat ini apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar.
Seakan-akan ini kada mendukung adanya amar ma'ruf nahi mungkar itu terjadi, dan kada menerima dinasihati orang. Ikam kada sama menggaduhi aku, dia ikam aja urus, bapak ikam menggaduhi aku. Nah, hal-hal seperti ini menyebabkan kita mendapatkan dosa, dan kada main-main, termasuk dosa terbesar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi kalau ada orang memberikan kita nasihat, membujur, terima habis saya. Terima. Syukur-syukur ada orang yang masih menasihati kita. Nah. Wa binassis sunnati kama qala alaihi salatu wassalam antum. Di riwayat lain ini tufun. Di situ apa? Hah? Kalau di sini tutimuna, sama aja sih maknanya. Nafsul ma'na, cuma redaksi yang dipakai di sini tutimuna sab'ina ummatan wa antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla. Di sini ujar Nabi, kalian itu menyempurnakan kekurangan dari 70 umat yang telah berlalu sebelum kalian. Telah 70 umat berlalu dan kita telah menyempurnakan kekurangan-kekurangan mereka. Antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla. Dan dari umat yang telah berlalu itu, kalianlah yang paling baik dan paling mulia di sisi Allah. Sebenarnya karena apa sih jadi kita tuh paling mulia? Karena kita umat Nabi Muhammad. Karena Nabi kita paling mulia, lalu umat sidin menjadi mulia juga. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama, u'titu ma lam yu'ta ahadun minal anbiya. Ujar Nabi, aku diberi Allah kelebihan yang Allah tidak berikan kepada satupun daripada nabi sebelum aku. Nah, berarti ini khusus bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahari kadadanang dibari. Apa dia? Yang pertama, faqulna ya Rasulullah mahu. Lalu kami tanya kepada Nabi, ya Rasul, apa itu nang Allah bari lawan pian nang kada dibari Nabi bahari? Ujar Nabi Muhammad, yang pertama, nusirtu birru'bi. Di dalam riwayat lain dikatakan masirata syahr. Ujar Nabi, nusirtu birru'b. Maksudnya, di riwayat lain kan masirata syahr. Nabi apabila bertemu dengan musuh di medan perang, maka berita bergeraknya Nabi aja sudah membuat mereka gentar. Hatinya itu gentar. Bila sudah mendengar Nabi, hatinya gentar. Makanya dikatakan in ra'ahu badihatan haba, wa in khalatahu ma'rifatan ahabba. Orang bila melihat Nabi sekilas, orang akan segan dengan wibawa Nabi. Tapi bila benar-benar bergaul dengan Nabi, orang akan cinta lawan Nabi. Lah, masirata syahr ibarat kita nih perjalanan sebulan ke mana? Jaka sebulan itu ke mana? Perjalanan amun ke Palangkaraya kan seharian aja. Anggaplah ke Kalbar tuh ke Pontianak. Katakan 2 hari 2 malam. Ini perjalanan sebulan itu ke mana? Sejauh itu nang dituju Nabi baru bergerak menuju sana. Masih sebulan laginya sampai, musuh nang mendengar tuh gentar sudah. Ciut sudah. Itu Allah tanamkan. Jadi jangan pian kira sebenarnya siapapun yang berdiri untuk berperang dengan Nabi itu ciut sebenarnya. Itulah kenapa di dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ujar Sayyidina Ali, ra'aituna yauma badrin wa nahnu naludhu bi Rasulillah. Waktu perang Badar orang Islam itu berapa? 313. Ada riwayat 315, ada riwayat 316. Intinya tidak lebih dari 313 orang. Musuh berapa?
Musuh berapa? 1000. 3000 tuh Uhud. 1000. Kalau Uhud 700 lawan 3000. 700 lawan 3000 karena asalnya Nabi 1000. Cuma buhan Abdullah bin Ubay itu keluar, buhan-buhan munafik. Sisa Nabi 700 saja. Sedangkan di perang Badar 300 lawan 1000. Yuk. Kalah jumlah kali, 3 kali lipat kalau maksud 3 kali lipat kalau 3 kali lipat 3 banding 1. Tapi ujar Sayyidina Ali, ra'aituna yawma badrin wa nahnu naludhu bi Rasulillah. Kami memperhatikan ketika perang Badar, ternyata setiap kami itu rata-rata berlindung di belakang Nabi. Bila kami itu menghadapi musuh, timbul kegentaran di hati kami, kami akan berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ujar Sayyidina Ali, wa huwa aqrabuna ilal adu wa kana min asyaddin nasi yawma idzin ba'sa. Ujar Sayyidina Ali, Rasulullah di hari itu adalah orang yang paling dekat dengan musuh. Kadang lain ini masih ada jarak, Nabi itu paling depan sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min asyaddin nasi yawma idzin ba'sa, dan nabilah di hari itu yang paling pemberani. Jadi kita itu kan selama ini mendengar yang berani Sayyidina Hamzah, yang berani Sayyidina Umar, yang berani Sayyidina Ali. Dan kita jarang mendengar tentang Nabi karena kebesaran Nabi ini yang lebih menonjol itu kasih sayang kepada umat. Padahal dulu Sayyidina Umar bercerita, ujar Sayyidina Umar, suatu pagi kami mendengar ada ringkikan kuda. Aku nih Sayyidina Umar harusnya berjaga di malam itu. Cuma ngaran di medan perang itu kan uyuh, teguring. Begitu terbangun, tekipik, tekajut mendengar ringkikan kuda, bangun aku Sayyidina Umar. Langsung kubanguni kawan-kawan untuk mencari tahu. Artinya sebagian di depan, sebagian di belakang. Kalau ternyata suara kuda itu suara musuh menyerang tiba-tiba, maka kita bisa menghadapi dan sebagian segera kembali memberitahu Nabi. Supaya Nabi bersiap. Ujar Sayyidina Umar, jangan dibanguni Nabi, kita aja melihat apa yang terjadi. Didatangilah ke sana. Begitu mereka menuju asal suara bunyi kuda, tiba-tiba mereka berpapasan dengan Nabi yang sendirian dan membawa pedang yang ada di sarungnya. Lalu Nabi mengatakan, ujar Nabi, sudah bebulik bubuhan ikam, itu ujar Nabi cuma kuda nang kedinginan. Ternyata Nabi lebih dahulu mendatangi dan kada bersama dengan sahabat sallallahu alaihi wasallam. Nabi, itu keberanian Nabi. Makanya Sayyidina Ali katakan, naludhu, kami semua berlindung di Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu, tetapi di dalam perang Nabi meskipun perang kasih sayang kepada musuh. Dari sebanyak perang itu hanya satu yang terbunuh di tangan Nabi SAW. Itu orang paling celaka sudah mensolat Nabi nang mana. Panjang cerita itu karena kita akan baca, karena dalam waktu dekat mungkin mulai minggu depan insya Allah di sini kita akan adakan rohah pagi dari mungkin hari Senin sampai hari Kamis dengan izin Allah. Rohah pagi mungkin sekitar jam 6:30 sampai jam 7 saja, atau mungkin sekitar 6:30 sampai jam 7. Mungkin ada beberapa kitab yang kita hendak selesaikan bercepat karena roha aja kan. Roha itu kita yang penting buhan pian umpat berkitab, ulun membaca berkitab, kita baca terus saja. Karena langsung aja ambil manfaat dari apa yang kita baca. Rencana ulun kita insya Allah akan rohah satu kitab sirah Nabi. Kita akan lihat karena sirah Nabi yang berbicara tentang sejarah Nabi dari sebelum dilahirkan sampai akhir. Apa sirah apa yang kita baca, kita apakah sirahnya Dr. Butika, apakah sirahnya Sayyid Ahmad Zain Dahlan kah, atau sirah Ibn Hayy, atau apa kita lihat karena sirah apa yang kedua, insya Allah kita akan membaca salah satu daripada karangan Datuk Kalampayan. Cuma apa karena kita lihat apakah Kanzul Raghibin kah, atau apa kita lihat kena apa Tuhfatur Raghibin. Mungkin kita baca Tuhfatur Raghibin atau apa kena, insya Allah kita lihat. Tapi rohah aja sifatnya, kadang pengajian gini rohah tuh santai. Nah, jadi insya Allah ini ulun sampaikan kalau ada anak-anak umpat bahwa insya Allah hari Minggu ini di belakang
ini rencana hendak diulah pendopo untuk santri-santri belajar. Pendopo. Ada tanah kan di belakang ini, mungkin lebar 40 kah apa lebar 50 kah kali sekian ke belakang sana. Nah jadi tanah itu insya Allah hendak ditabas diulah pendopo untuk santri belajar, sekalian mungkin rohah di situ pas di sebelah sungai, pinggir sungai di situ hendak diolah pendopo, beberapa pendopo. Jadi di situ selajur kita rohah pagi dan kemudian santri belajar sekitar jam 8 sampai selesai. Nah lalu insya Allah di tanah itu pun sementara sudah disampaikan dengan bubuhan ibu-ibu sebagian dan beberapa masyarakat di sini, insya Allah mungkin tanah itu rencana hendak dihumai. Tahu lah dihumai? Dihumai itu ditanami padi. Ditanami padi, mungkin dibuat beberapa petak sampai sepanjang berapa dibuat untuk menanam padi. Dikatakan sekian petak, karena ada petak baru, petak baru, petak baru. Yang insya Allah karena hasil panennya padi itu untuk kita konsumsi setiap malam Rabu. Dan begitu juga beras itu insya Allah akan menjadi konsumsi para santri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu hasil panennya. Jadi insya Allah hari Minggu ini akan diadakan kerja bakti, mungkin mulai pagi. Amun kada aur silahkan bergabung, silahkan membawa parangkah, hendak membawa apa kah atur aja, membawa parangkah, membawa cangkul kah, atau membawa alat penatak rumput tuh kah, karena tanah yang akan dilingai itu cukup panjang, sekitar lebar 40 atau 50 kali lebih 100 ke belakang tuh. Lebih 100. Insya Allah mungkin sekitar jam 7 sampai selesai insya Allah. Nah itu jadi insya Allah mentudah tuntung tuh kena lingai dulu, dibersihi dulu, hanyar kena pulang mun ada waktunya. Mun memang kita ada beramian kita tugal pulang rame-rame. Tahu lah menunggal. Hah? Kena anunya dulu dilubangi dulu. Insya Allah. Nah insya Allah kita hari Minggu ini dengan izin Allah. Tapi jar karena kerumunan inya luas tanah tuh insya Allah social distancing aja nya, masing-masing jen cari wadah kada nang kerumunan bang. Nya saya kong cari tabasan di sana, saya kong di sana aman ya insya Allah. Hari Minggu. Insya Allah hari Minggu jam 7. Mudah-mudahan kada hujan. Kalau kadang-kadang hujan tuh beganangan tuh, nah karena beberapa waktu terakhir ini ulun agak bingung juga. Biasanya Lok Bahu ini bilanya di Antasari banjir, di Air Putih banjir, di Simpang Lembus tuh banjir, biasanya di sini kada banjir. Tapi entah kenapa beberapa waktu terakhir ini sekitar berapa bulan yang lalu hujan sedikit aja di Antasari, Air Putih di Lembus kada banjir, di sini sudah banjir. Lalu untuk beganangan kalau di kota tuh dalam kayak apa di sini? Karena beberapa masyarakat ini bujur-bujur sampai rumah sudah masuk ke rumah. Padahal kada biasa banjir kayak itu. Artinya kalau di kota nang biasa banjir tuh kada banjir, lalu tiba-tiba di sini banjir, wah kayak apa mun di sana banjir? Sedang kadang-kadang beganangan bilanya hujan. Jadi kadang-kadang bukan menolak rahmat turun lah. Coba kadang-kadang ya kita mohon kepada Allah mudahan hujan yang turun itu bermanfaat sagan kita dan mendatangkan keberkahan. Jadi itu adalah nusirtu birru'bi. Jadi aku jar Nabi diberikan Allah pertolongan dengan rasa gentar di hati musuh. Wa u'titu mafatihal ard, dan aku diberikan oleh Allah khazanah bumi ini. Artinya semua kekayaan bumi itu diberikan kepada Nabi. Jadi jangan sebenarnya kalau Nabi mau gunung apa aja Nabi hendak ubah jadi emas bisa. Lah malaikat lo menawarkan, tapi itulah Nabi kita Muhammad SAW. Terkadang kita tuh lah bertemu dengan orang, kita tuh kesian melihat siannya jersidin tuh rumah buruk, atap bungkas. Itu kita nang melihat, padahal orang nang ada di dalam rumah tuh hatinya lapang. Bujur rumahnya sempit, tapi hatinya lapang. Ada kita maaf rumah lebar ganal tapi hati sempit. Ujar Imam Syafi'i, berapa banyak orang yang kumpangnya buruk. Tahu lah kumpang? Itu kumpang mat.
Kumpang tuh sarung pedang, sarung parang. Berapa banyak orang yang pedangnya itu bersarung dengan sarung yang buruk, tetapi pedang yang di dalamnya mampu menebas apapun yang ada di hadapannya. Bujur buruk kumpangnya, tapi pedangnya tajam. Dan berapa banyak Jarsidin pedang yang berhias dengan berbagai macam perhiasan, kumpangnya begitu diangkat patah pedangnya. Hiasan aja kada kawan tak apa-apa. Bagus, harganya larang, tajamnya maka kada. Paham maksudnya? Berapa banyak orang dengan pakaian-pakaian lusuh, kada dikenal orang, tapi tajam doanya. Pilihnya meminta Allah, Allah kabulkan doanya. Berapa banyak orang nang kita tuh melihat keseumasiannya si Dinai. Bilanya tulak ke masjid kada bisi motor, bilanya berjalan, kita nang melihat kasihan, tapi si Din sugih secara hakikat karena menerima apapun ketetapan Allah terhadap si Din. Kita kasihan, tapi sebenarnya kita nang kasihan. Karena Allah beri si Din kekayaan nang Allah kada bari pada kita. Rasa syukur si Din tadi. Buruk rumahnya, halus rumahnya, lapang hatinya. Ada juga rumah ganal, tapi kada mau tenang hidup, kada pernah puas, pusang terus, ganal rumah, ganal. Tapi guring kada karuan rasa, kada tenang. Itulah. Nah Nabi ini mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan itu bukan di harta. Nabi itu yang paling mulia. Kalau dilihat secara zahir, Nabi Muhammad tuh waktu beliau wafat itu berutang gandum kepada orang Yahudi. Nabi ketika wafat itu sedang menggadai baju besi. Nabi diisi baju besi digadai lawan orang Yahudi. Lalu ada pertanyaan, ujar Imam Haddad, kenapa jadi Nabi itu menggadai kepada orang Yahudi? Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sayyidina Utsman bin Affan. Jakanya kekebubuhannya itu kada usah lambat bepandir aja Nabi. Tapi kenapa Nabi anak berhutang ke orang Yahudi? Itu saking Nabi menjaga kehormatan diri. Mun Nabi hendak bepada berutang, ia bakal dijulung oleh sahabat. Tapi Nabi kan begitu. Dan yang kedua, Nabi itu menjelaskan kepada kita hukum bahwa kita bergaul dengan non muslim itu dalam urusan-urusan dunia itu kan apa-apa. Degadai Nabi baju sidin kesian kepada untuk menghurupi dengan gandum. Dilihat begitulah keadaan ekonomi Nabi. Tapi Nabi yang paling mulia menunjukkan kemuliaan itu pada harta. Bukan pada harta. Wasummitu Ahmada, dan aku dinamai dengan nama Ahmad. Kalau Muhammad ujar Abdul Muttalib, ujar Sayyidina Abdul Muttalib kai Nabi, ujar sidin samaituhu Muhammad, aku namai cucuku ni Muhammad. Rojaan ayyuhmada fil ardi was sama, karena aku berharap anak ini nanti akan selalu dipuji di langit ataupun di bumi. Aku sini berharap ku beri nama cucuku ni Muhammad supaya anak ini terus dipuji di langit dan di bumi. Coba. Dan nama Nabi itu di langit Ahmad, di bumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ju'ilat turabu li tahura, dan dijadikan tanah itu tahur. Tanah itu suci, dan kita di dalam fikih boleh bertayamum menggunakan tanah. Bertayamum. Coba. Kan saking agama ini kada susah. Kada tatamu banyu. Tanah. Kan ada syaratnya kada bertayamum, ada sendiri syarat. Cuma tayamum itu kan boleh kan? Meskipun tayamum itu memang tidak mengangkat hadas. Makanya kada ada orang niat tayamum nawaitu tayammum liraf'il hadatsil asghar, kada kayak itu niatnya. Kita tayamum nawaitu tayammuma misalnya listibahatis shalah. Aku bertayamum untuk melaksanakan salat, kayak itu aja. Bukan mengangkat hadas, karena hadas kada terangkat. Buktinya setiap salat yang wajib mesti sekali tayamum. Zuhur tayamum, karena asar tayamum lagi. Karena satu tayamum hanya berlaku untuk satu salat fardu dalam madhab kita Syafi'i. Kalau sembahyang sunnah bang, boleh aja sebanyak-banyaknya.
Tapi yang wajib satu salat, satu tayamum. Tapi di dalam mazhab lain, kalau tidak hilaf mazhab Imam Abu Hanifah, satu tayamum itu boleh untuk seberapa pun salat fardu. Itu agama ini kadang alih. Ada nang betakun anu jangan amun misalnya orang tubuh udu kan tayamumnya kayak ini kalau tayamum pacul di cincin, pacul jam tangan, pacul jaka kita kacamata pacul ya, kacamata ini semuanya di anu cara tayamum nih, cara bertayamum menyelajur aja tayamum, lalu kacamata ini pacul piah pacul kacamata pacul nah, lalu tangan dang lo pakai lo kacamata kalau kelihatan kena tangan ini kita mengambil kita mau umpati madhab Syafi'i, wah ngalih kita mau pakai tanah nang di tanah di jalanan tuh nang tuh pulang tanah, jadi ya kita mau umpati kalau dalam madhab Imam Malik bolehnya memakai meskipun menggunakan debu yang ada di atas kerikil, bisa ada terlihat ada ini ya kita pakai nah kelihatan nah anu angkat aja nang abang nih tolong. Nah nih, misalnya kita di sini, nah, tangan lah. Nah, niat tayamum kalau berwudu, ini kan kita ambil banyu nih, kita ambil banyu di sungai, meniat wudu itu bukan waktu mengambil banyu, tetapi ketika banyu sampai di muha kan, karena niat itu qasdu syai'in muqtadinan bifi'lihi, mesti beimbai ketika banyu itu sampai ke muha di situ berniat, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil yang ada pada diriku karena Allah Taala. Nah, jadi banyu nih sampai ke anu baru berniat, baru kita ratakan seluruh wajah, paham gak? Itu berwudu kan, sengaja aku berwudu mengangkat hadas kecil yang ada pada diriku karena Allah, baru sapu ratakan. Tapi tayamum beda, tayamum itu niatnya ketika tangan bandak di sini, bukan ketika disapu di muha. Kalau wudu waktu banyu ke muha, tapi tayamum ketika tangan di sini, paham gak? Lalu sengaja aku bertayamum untuk melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala, jauhnya nah, sengaja aku bertayamum untuk melaksanakan sholat misalnya karena Allah Ta'ala. Sudah mbah tuh bang dianukin dulu karena di debu nih lain banyu ditipiskan dulu, tipiskan imbah tuh bang hanyar sapuakan kemuha gitu nah sudah sekali aja. Nah pakar 3 kali ini debu lain banyu. Debu ingat sekali aja selesai buang. Nah imbah tuh ambil lagi di tempat berbeda dari yang tadi di sini, sekarang sini pulang. Imbah tuh bang tipiskan lagi debunya. Nah lalu tangan kiri letakkan di belakang telapak tangan kanan kita. Makanya cincin pacul tadi ada. Kayak ini nah. Letakkan seperti ini, kelihatan nah. Nah. Lalu tarik sampai ke siku. Tapi ini separuh yang digunakan nah. Nah. Kelihatan lah kayak ini, kelihatan ya kalau. Nah, separohnya tarik ke kanan gini. Imbah tuh hanyar balik ini balik. Nah, kayak itu nah. Ke atas, stop sampai sini. Telapak tangannya bang belum kayak ini nah balik kayak ini nah habis dia ini pulang balas nah hanyar kayak ini hanyar habiskan cukup itu aja. Itu cara tayamum dalam posisi kita batal udu tapi kada tetamu banyu batuntung tuh bang sembayang aja lagi selesai sudah. Bahkan di dalam mazhab ada pendapat yang mengatakan tayamum itu sampai sini aja ada. Dan ulun bisa melihat peguruan mempraktekkan itu waktu garing. Kayaknya sih sampai sini aja. Udah, sampai. Cuma kita mau berarti pendapat yang kuat sampai sini. Kadang alih ya sedikit kada bayar jo debu kan. Sampai sini. Selesai. Sekarang kayak apa jar kalau ulun keluar mani? Tadi kan wudu tadi kisahnya kada dapat banyu. Sekarang anak mandi wajib. Habis malam pertama sekalinya mahakam karing.
banyu mati. Kemarau. Pas habis inyak malam pertama kemarau. Kayak apa? Begulung kah? Tolonglah. Caranya kada berbeda dengan yang tadi, sama aja. Muha dengan tangan aja. Niatnya bang sama, sengaja aku bertayamum untuk sembahyang, untuk melaksanakan sholat. Karena kita ini kan supaya kau sembahyang nih. Kada ada nang mengangkat hadas kecil, mengangkat hadas besar. Oh kada ada mengangkat hadas kecil, ini kada mengangkat hadas kecil. Sekadar sembahyang aja. Makanya terus-terusannya bilanya kita masih bertayamum dari untuk satu sholat. Karena sholat asar kita tayamum lagi, karena sholat maghrib kita tayamum lagi. Nah kalau udu bujuran itu misalkan 2 tahun tapi kan kada batal udu, kada sebudu. Misalnya 2 tahun kada batal udu, kenapa Pak? Kan artinya agama itu mudah ya, kalau mudah kada sulit, agama itu jangan tapi mempersulit orang juga. Nah itu keistimewaan Allah beri kepada umat Nabi SAW. Kemudian yang terakhir, waju'ilat ummati khairal umami, dan Allah menjadikan umatku jar Nabi sebagai umat yang terbaik. Umat terbaik. Tapi syaratnya tadi ada, syaratnya ada. Dikatakan di sini summa dzakaral haqqu subhanahu wa ta'ala, ini anu baru lah. Kita cukup, insyaallah kita lanjutkan minggu akan datang karena sudah jam 10. Alhamdulillah. Biasanya jam 10 hanya mulai kita baca kitab. Ini jam 10 tuntung. Ya jam 10 mulai baca kitabnya biasanya. Ya jam 10 kena insyaallah. Nyaman juga sekalinya sungsung. Allah. Jadi kesimpulannya, karena di minggu depan kita akan lihat ujar Sayyidina Umar, bila kamu ingin mendapatkan predikat sebagai umat terbaik, maka syaratnya umpati. Kan ada syarat. Bila Anda dapat predikat itu, apa? Yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bila kita tuh melihat ada kemungkaran, kita ingatkan. Bila kita nang berbuat mungkar diingatkan orang, terima. Bila kita nang melihat, ingatkan. Makanya bagus mengingatkan kawan, dan kawan jangan gengsi diingatkan. Ya kadang-kadang kawan itu perlu jadi ingatkan. Kadang ingat orang larut dalam mimpi, terlarut dalam buayan mimpi. Meungut di muka lawang. Aku jar membayangkan jar. Mun aku isi duit jar nang kayak gaji Messi. Ini di Bukalawang besubuhan nang itu mah hayal. Mukalawang duduk. Bisukan sarapan aja belum. Mahayal sudah. Duduk inya di situ di muka pelatar. Sambil begumam nih mulai kada waras sudah kawan nih. Aku jar buhannya bila nyebi isi jar gaji nang kayak Messi itu bah ikam. Sama Rinda nih aku pengganalnya rumah. Pokoknya tenang aja buhannya tuh, mana minta-minta jangan minta 10.000 aku baris juta. Wah, pokoknya mimpi deh, mahayal kada bayar jual saranya. Mahayal. Nah, ini kawan mulai kada waras nih. Maka nang dihiga mengingatkan. Hai kawan, bangunlah dari mimpimu. Ambil cangkulmu dan aduklah semen bersamaku. Keasikan rupanya mahayal kada ingat lagi betul kangen. Ih, karas samin gak apalagi. Kayak film kokos tuh, kayak film apa kartun Jepang nang bila menendang bola aja sawat mahayal. Ketinggian hayalan. Rupanya kawan nih mahayal akan karas samen mahayal. Sudahlah, ujar almarhum nenek bahari, almarhum nenek gua ucap. Ujar nenek,
lebih baik makan tempe di dunia nyata daripada makan daging dalam mimpi sih. Itu Nini bahari bocap almarhum Nini. Ujar nenek bagus makan tempe di dunia nyata daripada daging dalam mimpi, bujur juga. Tempe di dunia nyata daripada daging dalam mimpi. Kita ini makanya almarhum Abah Guru, ulun ingat benar lah tulisan itu tertulis di dalam kalimat itu tertulis dalam kitab Nasoihun Nafi'ah, tulisan Abuya Guru Syukri. Ketika saya mengumpulkan tulisan-tulisan guru itu, kitab itu Nasoihun Nafi'ah, insyaallah salah sekali karena kita ulang itu kitab itu dulu kita baca waktu awal-awal majelis ini buka Nasoihun Nafi'ah itu. Insyaallah karena kita insyaallah akan baca lagi itu kitab nasihat guru Bangil, nasihat guru Abah Guru, nasihat guru Sindahlan. Itu nasihat-nasihat guru yang dicatat oleh Guru Syukri bahari, dicatat bujur-bujur kumpulan perkataan-perkataan guru, mulai guru Bangil, mulai Abah Guru, guru Sindahlan dikumpulkan tuh. Itu bagus tuh kalimat-kalimat nasihat-nasihat dan ada hal-hal yang dakik, hal-hal yang penting di situ. Nah, salah satunya ujar guru, tutup matamu jangan terlalu banyak melihat nikmat di badan orang karena itu menyebabkan matamu buta dari mensyukuri nikmat di badanmu seorang. Mata yang terlalu terbuka melihat nikmat di badan orang itu akan membutakan mata itu dari melihat nikmat di badan seorang. Itu memang Haji Hendri nang maulah kita jadi anu terus tuh karena kebanyakan mata nih terbuka melihat anggit orang, kada terlihati anggit seorang kada besok bemotor ke masjid, motor bahari ulang motor apa bahari nang Supra nang bahari, Supra pertama tuh Supra apa Astrea apa Astrea Grand kan, pakai Astrea Grand ke masjid, maka nang setang begantar tuh bilang begantar setang patah kap mukanya saking buruknya tuh motor, tolak ke masjid. Kayak apa lagi, kan ada motor lain di rumah jual itu, di bawahnya Astrea lagi apa Prima. Motor bahari peninggalan almarhum kuitannya warisan itu aja memang ada motor di rumah, pakai ya ke masjid. Sampai di masjid nang dilihat PCX kan gitu orang. Seorang pacang menukar PCX kalau duit belum ada juga kado, tetapi dilihati itu kada ingat akhirnya kita mensyukuri Astrea nang ada tuh. Nang berarti beberkat tuh Astrea tuh kau antar seorang ke majelis, antar seorang ke kan bagus tuh Astrea, tapi kawadah Guru Din malam Senin. Ayo, karena pengajian wadah pasti malam Kamis tulak juga Astrea tuh. Karena tulak wadah Habib Muhammad, ya juga. Pokoknya kada tahu badai, kada tahu apa, turun terus. Buruk beberkah, polisi melihat aja kada purun menilang ada purun polisi nilang, tapi itu tadi beberkah. Nang kaya motor siapa kai anu kai ya kai kita bersama lah, kai gitu loh. Kai bendera aja lah. Sidin tuh motor pernah kecelakaan orangnya di Tanjung. Kecelakaan kada kawa jalan motornya. Tinggal Sidin di kantor polisi Tanjung, orangnya tuh lak kesumpul. Wani meninggal motor. Aduh tahu urusan orang, tinggal motornya tabrak orang. Patah pinggirnya, tinggal Sidin tuh lak. Tuh kayak apa caranya? Imbah tuh sampai dahulu Sidin itu patah batis kan Mbak Anu, petongkat. Kayak apa caranya motor yang ada diakali jadi roda 3, rodanya tuh belah 3 hantu berkat tuh motor tuh kakalampayan sampai ayo kesekumpul sampai bila ada haul di handil tulak, bila haul di Kutai Lama tulak, tuh ngarannya motor berkat. Kita berdoa, ya Allah motor ulun nih mudahan pang ganti nang baik. Mungkin Allah tahu, amun motor tu buruk kita rajin ke majelis.
Lamun motor berubah baik kalau pinang ngapel terus malam Rabu. So, kada anu lagi. Amun nang motor bahari kan nama apel supan. Yang Allah Ta'ala tuh bisa aja batur. Syukuri aja nang ada, insya Allah kita datang nang baik. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur ya Allah aku tambahin nikmatku. Syukuri nang ada. Nah kita bersyukur kepada, karena ulun perlu ceritakan masih ada, mudah-mudahan ada. Ya kada perlu sebut nama, kada nyebut nama karena ambung orang anu kada jual, cuma pian perlu tahu di majelis ini ada orang. Di majelis ini ada orang jamaah yang setiap malam Rabu inya berjalan dari Karangpaci sampai sini berjalan batis kada tahu di orang. Inya bukan orang sini, kuliah di sini. Di Azhar situ. Setiap malam Rabu nya habis maghrib tulak dah. Habis isanya sampai sini. Ya ada nyebut nama ada nyala. Berjalan batis mulai Karangpaci ke sini. Ada tahu urusan orang tuntung mang bulik jalan batis pulang. Mungkin wah ini sudah bulik ke orangnya, mungkin ke apa orang Sunda kah, orang apa luar salah orang sukunya Sunda kah? Kayaknya sudah tuntungnya Al Azhar, kayaknya sudah selesainya Al Azhar. Lawas sudah bertahun-tahun yang lalu. Setiap malam Rabu kan suka datang, mesti datang. Dan bilanya tulak, bujur-bujur tulak, kada tahu urusan orang. Bila orang menyinggahi umpat kah barunya naik. Bila orang kada nawari kada juga menyinggahi orang. Pokoknya kada tahu urusan tulak waktu bulik. Padahal bahari masih tuntung jam 11 tuh. Kada ada pengaruhnya datang. Berjalan batis karena motornya kada ada. Inya kuliah situ, diam di situ. Kada bermotor tapi hendak pengajian berjalan batis. Nah itu nang Astrea kah, Alfa kah, nang biar kayak apa buruknya motor kita, syukuri ada nang berjalan. Mung itu nang ulun tahu lah. Kita kada tahu mungkin masih ada nang berjalan nih. Kita bermotor kada berjalan. Ada orang nang kayak itu di sekitar kita tuh ada. Jadi syukuri, makanya Nabi katakan dalam hadis Nabi katakan unzuru man huwa asfala minkum. Lihati orang nang di bawah jalan Nabi. Lalu syurahul hadis, para pensyarah hadis mengatakan fil mali wal jah. Baik dalam harta, dalam kedudukan, lihat nang di bawah supaya kita bersyukur. Kalau memotivasi diri boleh. Itu jar suksesnya aku hendak juga kayak itu. Motivasi boleh, tapi jangan lupa mensyukuri nang ada. Nang adanya syukuri. Termotivasi dengan itu boleh selama nang ada disyukuri. Ini termotivasi lawan yang itu tapi nang ada kada disyukuri. Itu Tuhan bisa sarik. Jadi ada orang begitu. Bahari kesekumpul kita dari Darul Ilmi itu Liang Anggang itu ke Martapura tuh mungkin sekarang setengah jam bersepeda motor. Lalu dulu ketika pengajian minggu tuh kalau tulak tuh paling nyaman, asal kita baju koko betapih di pinggir jalan mesti distopi orang. Apa aja mobilnya. Hendak nang paling harat dari motor orang, bilenya orang tuh kosong, tulak sorangan, melihat betapih pinggir jalan mesti bawa orang. Orangnya ambil berkah juga bahari. Jadi tulak tuh paling nyaman, cuma buliknya masalahnya. Karena bulik itu kita terkumpul di satu titik dan beimbai. Jadi kalau kita nunggu di luar, orang dari dalam ini sudah penuh duluan. Ini nang kadang-kadang sulit bila bulik. Makanya bila tulak tuh memang ada modal, hendak tulak ada duitnya. Bila kada berduit, tapi dasar kekawalan nang nekat nang memang kuat tekadnya tuh dasar tulak, dasar berjalan juga iblik. Mulai Martapura sampai ke Liang Anggang berjalan batis setiap hari Minggu. Dan banyak kekawalan tuh waktu tuh nang memang kada berduit mulai kampung tulak tuh gin bermodal nekat. Bulik tuh mencoba berikhtiar dulu. Imbah guru bacaan sampai maghrib menunggu itu di pinggir jalan. Kalau ada orang bawa kada ada juga berpikirnya sudah berjalan. Amun sampai kabila lagi nunggu. Jalan jauh sampai maghrib sampai 6:30 kada ada jauh orang menyinggahi berjalannya lagi sambilan kita berjalan beli lihat kawai bila kada disinggahi orang sampai ke pondok. Itu dahulu kayak itu nanti setiap minggu tuh hari sekitar tahun 2003 2004 mana masih guru masih kalau 2005 kan sudah mulai agak guru racak libur sudah 2005 karena kondisi kesehatan Sidin kadang-kadang Sidin sakit. Nah, jadi sekitar 2004 tuh rami bahari. Kada apa-apa berjalan tuh kan beramian juga. Tapi kayak itu tena tekad orang menuntut ilmu. Nah sekarang kita menuntut ilmu, kawa bersepeda motor bersyukur pada Allah Ta'ala. Bersyukur.
mau ojek kita di Gojek kah, di Maxim, di apa di go Grab, bayar harinya pindah sunyi, tapi ada jarang masuk. Tu lihati orang nang mau ojek kada umpat Grab, kada umpat Maxim, kada umpat Gojek, dasar mahadangi orang datang. Masih ada kalau nang stand ojek gitu. Pernah kami takunis ada nang sehari itu kada seikong pun orang umpat. Ungut mahadangi di stand ojek. Jadi makanya Nabi menyuruh unzuru ila man huwa asfala minkum, lihati orang nang di bawah kita supaya kita kawa bersyukur atas apa nang kita diisi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan minggu. Mudah Allah mengampuni dosa kita. Jadi ulun sekali lagi ulang bahwa insyaallah hari Minggu ini sekitar jam 7 kita akan mulai lagi gotong royong untuk menabas di belakang itu untuk dihumai. Karena bila dihumai itu insyaallah gurlah ta anu jua tanah tuh terawat, bersih, terawat. Lah insyaallah. Karena mulai ketika kakanakan ada tadi rasanya itu mulai ada tanggung jawab gitu, maulah kita jadi berpikir aja apa kira-kira yang perlu di rencana itu kan tanahnya cukup luas sementara belum dibangun pondok, yaitu ada hendak karena ada memang ahlinya, alhamdulillah di Lok Bahu nih banyak ahlinya dalam urusan kayak itu. Jadi insyaallah masalah bercocok tanam. Nah mungkin karena di tanah itu juga mudah-mudahan kawa maulah beberapa kolam-kolam nang diisi iwak, hendak menambang batu bara kan kada kawa juga di belakang sini. Baik nang anu aja. Ada boleh kan di belakang sini nambang. Jadi ya nang kawa ai apakah ma bahuma lawan anu iwak. Bahuma. Karena para anbiya begawi kan, Nabi Muhammad berdagang. Nabi Muhammad menggembala kambing. Mbah tuh nabi-nabi yang lain ada nang mewasi gawean anu besi. Ada nabi-nabi sepalih nabi itu nang bertanam. Macam-macam nabi itu masing-masing berusaha. Mudahan Allah mengampuni dosa kita, menutup segala dan kekurangan kita, dan kita semua yang hadir tidak akan mati kecuali dalam keadaan sul khatimah. Ala hadhihi ni'a ala kulli man wa bi zul hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allah mastur uyubana wa uyubum alimina ana wa la tudhib barakatuh ulumihim anna. Allahumma jal jamana jum'an marhuma wa tafarrukan min ba'di tafarrukan sunna tijal fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. ادفع عنا البلاء والغلا والوبا والفحش والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عما إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. ارحمنا وعافنا واعف عنا ربنا وظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.